harta, apa saja dalam aktivitas kehidupan ini, kalau sudah ketempelan atau tersentuh dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah, itu penyebab keberkahan. Beras tersentuh dengan ilmu-ilmu yang manfaat akan menjadi barokah. Bisa saja sebutir beras menjadi obat. Amin. Tetesan air tersentuh dengan keberkahan bisa saja menjadi obat. Amin ya Allah ya Rabb. Makanan tersentuh murkanya Allah bisa saja jadi racun. Maka tidak semua makanan menghidupkan, tidak, bisa mematikan. Maka bagaimana semua yang kita miliki, mata kita bagaimana tersentuh dengan ilmu-ilmu yang diberkahi. Punya telinga kita dibuat mendengarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah. Ketika telinga itu dibuat mendengarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah, firman Allah, hadis Rasulullah, hadis Rasul ketika didengarkan, firman Allah sebagai Tuhan ketika didengarkan, kita dengar masuk akan jadi cahaya buat akal kita. Amin ya Allah. Akhirnya kalau akalnya sudah tercahayai, tindakan-tindakannya tidak ceroboh, tidak latah-latah ngaco ngawur, tidak. Semua langkahnya, semua tindakannya berlandaskan oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pikiran yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Itu kalau akal sudah diterangi dengan ilmu, kemudian berhenti dia terbenam di akal, mencahayai akal, dari akal diproses lagi turun ke kolbu, ke hati, sehingga apabila dari akal turun ke hati, hatinya menjadi tidak keruh. Hati yang tidak keruh dapat melihat atau dapat mampu untuk mendeteksi nilai-nilai kebenaran, mampu membedakan bainal haq wal batil, tidak dibalik-balik, tidak. Yang baik dikira buruk, yang buruk dikira baik, dibolak-balik karena hati terlalu keruh. Kenapa hati terlalu keruh? Akalnya tidak diisi, tidak mau menghayati ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, telinga dengarkan. Maka apabila ada ayat Al-Quran dibaca, ada hadis Nabi dibaca, telinga mendengarkan, masuk ke dalam telinga menjadi nur cahaya, kemudian membenam di dalam akal menjadi inisiatif-inisiatif yang luar biasa, menciptakan tindakan-tindakan yang luar biasa. Akhirnya terpandulah kehidupannya dengan pedoman ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam aktivitas sehari-hari, tidak dapat terlepas daripada ilmu atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berangkat mencari rezeki, bagaimana bukan hanya mendapatkan rezeki, tetapi rezeki itu terlepas daripada mufakhiron, mukathiron, mubahian, muraian, karena 4 hal ini bisa menyebabkan rezeki dihitung munkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dengan tujuan mufakhiron, angkuh-angkuhan misalkan, bagaimana dalam pencarian rezeki tidak bisa meruntuhkan atau merapuhkan nilai-nilai kasih sayang. Bagaimana dalam aktivitas sehari-hari tidak terlepas daripada nilai-nilai kasih sayang. Semua aktivitas apa saja dilakukan, jangan sampai melunturkan kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Apabila kasih sayang itu terus mengalir dalam kehidupan, maka Rahman Rahim Allah juga akan mengelilingi. Kalau kehidupannya dipenuh hatinya dengan kasih sayang, maka kasih sayang Allah pun akan mengiringi. Idza aradallahu biqaumin syarran. Jadi dalam satu riwayat dikatakan ketika Allah menghendaki suatu kaum keburukan, menghendaki suatu kaum kesengsaraan, yang pertama Allah buka ketika Allah hendak menyengsarakan, menghinakan satu kaum, dibuka dulu bab debat, sehingga tiap detik ngurusi debat saja sudah capeknya, sudah kayak apa.
Pikiran manusia dibuat hawanya kepengen debat terus, kontra terus. Jangankan manusia, Tuhan kadang-kadang didebat. Kata Allah begini, dia punya pendapat berbeda. Allah berkata A, terkadang manusia pendapatnya B. Kata Allah C, manusia berkata D. Jangankan Rasulullah, kadang Tuhan baik itu di debat. Kebahagiaan hidup, ketenangan hidup bukan dengan cara harus mendebat Tuhan, bukan dengan cara membenturkan dengan Tuhan. Jadi cara hidup ya tidak berbenturan dengan Allah, diikuti saja alur Allah. Kata Allah, kau lapar walaupun banyak banget hartanya, tetap puasa, jadi berkahlah harta. Ini bukan kekurangan, bukan nggak punya rezeki, bukan nggak punya nikmat, tapi memang disuruh lapar sama Nabi, lapar saja. Nggak curiga sama Nabi, ngapa ya? Kenapa kok Nabi nyuruh saya lapar? Rasanya Nabi ini membunuh saya. Curiga terlalu gede kepada Rasulullah. Maka apa? Bagaimana setiap tindakan-tindakan dalam keseharian selalu diiringi dengan ilmu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam kehidupan ini, dalam setiap sisinya sudah tersentuh dengan ilmu, sudah tersentuh dengan keberkahan, maka akan mendorong pemiliknya semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kaki tersentuh keberkahan, maka kaki tersebut akan mampu melaksanakan nilai-nilai ketaatan. Punya mata tersentuh nilai-nilai keberkahan, mata itu punya filter, punya benteng, mampu melaksanakan nilai-nilai ketaatan. Telinga, akal, tangan, hati, butiran beras, itu tetesan air, semua apa saja yang kita miliki, kalau terus-terusan dikait-kaitkan dengan Allah, itulah penyebab utama kita tidak terlepas daripada nur keberkahan atau nur ketakwaan. Akhirnya kita nggak capek jaga apa yang ada di kita sendiri, akan tetapi ilmu yang menjaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Bahkan telinga kita, mata kita, hati kita, Allah yang menjaganya. Apabila akal dijaga Allah, hati dijaga Allah, maka dalam aktivitas sehari-harinya cuman gara-gara 1000-2000 enggak tega kehilangan Tuhan. Cuman gara-gara 10.000 saja taruhannya harus kehilangan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau hati sudah dibentengi Allah, pikiran sudah dibentengi Allah, enggak akan latah-latah tindakannya melakukan hal-hal yang menyebabkan kehilangan sesuatu yang inti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cuman gara-gara sebutir nasi, 2 butir nasi sampai berkorban menghilangkan Tuhan, ke pilihan yang terlalu kelewatan bahasa sayanya. Maka apa? Semoga rizki kita, ke aktivitas sehari-hari kita, baik itu kesedihan, baik itu kebahagiaan, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia bisa meneteskan air mata, manusia bisa tertawa, manusia bisa menangis. Kalau mau menangis, menangislah karena Allah. Karena menangis karena Allah dampaknya berbeda kepada hati seseorang. Menangis karena kesusahan bersifat duniawiyah itu akan menggelapkan hati kita. Akan tetapi menangis, kalau menangis arahkan menangis untuk Rasulullah, itu bisa bernilai baik untuk hati kita, itu bisa berdampak baik untuk akal kita. Orang menangis itu ada 2 model, ada yang nangisnya karena susah sendiri, ada orang menangis karena menangis karena Allah, menangis karena Rasulullah. Ini nilainya berbeda. Meneteskan air mata karena Allah itu akan berdampak baik bagi kalbu kita. Air mata yang tertetes akan menjadi nur di dalam hati kita.
Air mata yang tertetes karena Allah, air mata yang tertetes karena baginda Nabi, itu akan apa? Akan melahirkan nur cahaya di akal kita, akan mengokohkan kita, semakin menguatkan kita. Tetapi berbeda ketika air mata itu menangis karena selain Allah, itulah yang menyebabkan gelapnya pikiran, gelapnya hati. Maka apabila mau menangis, menangislah arahkan karena Allah, menangislah arahkan karena Rasulullah. Kita manusia bisa menghadapi ombak kehidupan, kesusahan, bisa bahagia, akan tetapi kalau kau mau tersenyum, tersenyumlah karena Allah. Apabila kita mau menitiskan air mata, upayakan tetesan air mata itu jangan karena selain Allah, karena akan berdampak buruk buat hati dan pikiran kita. Baginda Nabi bisa meneteskan air mata, para aulia-aulia Allah bisa meneteskan air mata. Akan tetapi tetesan air mata para beliau berbeda dengan kita. Beliau kalau menangis tidak menangisi dunianya, beliau kalau menangis menangisi akhiratnya, menangisi ikatannya dengan Allah, menangisi hubungannya dengan Allah. Berbeda dengan kita. Maka bagaimana walaupun amal kita nggak hebat-hebat amat, sekuat tenaga, belajar dari terkecil, dari tetesan air mata, kita arahkan, kita ikat-ikatkan dengan Rasulullah. Dari butiran nasi, dari hal-hal terkecil itu kita ikat-ikatkan, kait-kaitkan terus dengan Allah. Supaya apa? Supaya apa saja yang kita miliki kalau dikait-kaitkan dengan Allah akan melahirkan ketakwaan, akan melahirkan pendampingan Allah, pendampingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.